berjuang Jadi datang sendiri. Kalau mau minta itu langsung minta sama Allah saja, bicara alhamdulillah, alhamdulillah Allah, saya mau apa saja, saya mau ini, saya pasti dikasih sesuai permintaan. Jadi saya datang ke RDAE jauh-jauh bukan lagi mau minta yang di bawah, saya langsung minta langsung ya, langsung jadi orang kaya raya tajir melintir dunia dan akhirat. Itu ya hajat saya dari Timika ke sini, itu hajat saya yang pertama. Kalau kita sudah mau punya hajat seperti itu, yang lain-lain itu pasti bisa dikabulkan sama Allah. Karena saya juga ke sini naik pesawat, sebelum naik pesawat saya selalu mengucap sepanjang jalan, alhamdulillah, alhamdulillah, saya pasti ketemu dengan Pak Haji, saya pasti bisa privat, dapat centong, dapat uang bibit, alhamdulillah terkabul ya, terkabul hari ini. Kalau orang kan dikasih centongnya 1, ini centongnya dikasih 3, sekaligus 3. Itu juga saya tadi itu turun dari mobil, dari bandara langsung bandara, turun mobil di depan sini. Ini belum sempat istirahat, Ibu Ai langsung suruh langsung ke informasi. Saya bilang, saya baru datang, saya baru tiba, bisa istirahat. Dia bilang, Ibu mau apa ke sini? Saya bilang, saya rencananya mau privat ya. Oh iya Bu, sekarang bisa ini Bu, jadwalnya ada ini, jadwalnya malam ini mungkin baru 3 orang dengan Ibu. Saya bilang bisa sekarang? Bisa, alhamdulillah. Ucapan adalah doa. Terkabul, Bu. Tepuk tangan dong. Jadi mulai sekarang itu mengucap yang baik-baik saja ya Bu ya, ucap yang baik. Bahkan mau apapun mau ucap yang baik. Saya makanya sering terkabul hajat saya yang kecil-kecil itu, saya sering juga sedekah kucing, semut. Kayak Pak Prabowo, Presiden kucing, Republik semut, Indonesia. sama burung. Itu jangan Kucingnya diremehkan. Pak Prabowo siapa namanya? Bobby. Itu sedekah jangan diremehkan, itu besar sekali manfaatnya karena saya sudah rasakan. Setiap kali saya bersedekah saya selalu bilang, burung doakan saya ya. Kayak Pak Prabowo, burung. Burung apapun yang kita minta. Pak Prabowo tuh hobinya mas semut, kasih makan semut. Pak Presiden kita ya. Kasih makan semut. Di rumahnya banyak semut. Nggak boleh dimatiin. Betul. Kalau kita kan enggak, ada semut disemprot, ada semut disapu. Pantesan cicilan gak lunas. Nggak boleh Pak, coba tanya Pak Presiden. Nggak boleh, Pak Presiden kan di rumahnya suka ada semut. Nggak boleh, kalau ada tamunya nginjek diusir sama Pak Presiden. Ilmu RDAE banget. Jadi nggak boleh Pak, semut nggak boleh disapu, nggak boleh disemprot, nggak boleh Pak. Kita kan semut di meja disapu, ada semut disemprot, akhirnya utangnya nggak lunas. Udah mau lunas, top up lagi. Janganlah. Kalau bisa top upnya sekali aja, besoknya lunas. Lanjut Bos. Alhamdulillah. Ada juga tadi ya, saya mau berangkat ke sini, kejadiannya itu bagi saya luar biasa ya. Tadi saya mau timbang koper saya, batas koper berat saya itu sekitar 15 kilo. Lebih dari itu harus membayar. Jadi saya timbang sekitar 17 kilo, jadi 2 kilonya itu harus saya membayar. Nah tiba-tiba saya mau membayar, datang bapak-bapak satu, anggota juga, anggota TNI. Dia mau titip kunci untuk keluarganya di Makassar. Jadi Ibu bisa titipin? Oh bisa Pak, yang penting barang yang bagus ya. Dia bilang, oh iya ini hanya kunci saja Bu. Sudah, sementara pegawai apa namanya tuh? Porter. Iya, suruh buka koper, dikasih keluar barangnya. Saya pergi ke samping, dikasih keluar, terus anggota itu bilang, itu kenapa Bu? Saya disuruh kasih keluar, kasih kurang barangnya biar timbangannya pas 15 kilo. Udah Bu, dikasih masuk aja, nanti saya yang antar ke sana. Itu dia yang bantu kasih masuk. Tadinya saya sudah kasih keluar. Ada kemudahan. Ada. Tepuk tangan dong. Wow. Dikasih masuknya dia, baru diangkat saya punya koper, timbang masih tetap 17 kilo. Dia bilang udah kasih dia, enggak usah bayar. Enggak usah bayar. Itu kalau saya bayar sekitar 300.000. Wow. Mungkin kurang atau sekitar itu bayar. Tapi tidak bayar. Jadi saya
selama menjalankan ilmu RDAY banyak kemudahan. Bayangkan Bu, seorang janda itu saya bisa menafkahi anak saya. Ya. Menyekolahkan. Menyekolahkan. Uang jajannya, bahkan Single uang parent. Suami saya itu karyawan Bu, karyawan Freeport, tahu Freeport ya? Yang Karyawan gajinya Freeport. Yang gajinya 15 juta itu dia menikah sama orang lain, dikasih tinggalnya kita. Alhamdulillah. Tapi setelah dia menikah langsung menyesal. Dia menyesal mau minta kembali. Mau minta kembali karena punya ibu lebih pulen. Yang sana perak. Udah ditambahin air tetap aja kayak nasi uduk. Kalau ibu kayak itu apa namanya? Terus kalau nasi ulam. mau jual aset Bu, itu cepat sekali Bu kalau kita mengucap mau jual aset. Ya, saya karena pernah praktekkan, saya coba semua ilmunya Pak Haji, semua saya coba. Saya pernah coba jual motor, saya kan jual beli motor juga. Alhamdulillah ya, suami saya dikasih tinggal, tapi alhamdulillah bisnis saya lebih bagus daripada masih punya suami. Itu menurut saya. Bukan meremehkan seorang laki-laki ya, maaf bapak-bapak. Jadi sendiri lebih enak gitu ya? Iya. Tuh tanya tuh yang belakang itu. Enak gak Juleha? Sebenarnya enak, suami tuh. istri itu lebih enak sih, suami Juleha, istri tanya itu Juleha. kalau rumah tangganya Mantannya Juleha harmonis itu ya. balik lagi ya Juleha ya. Balik lagi ya, sama yang sana nggak mau ya. Pulenan punya Juleha ya. Alhamdulillah. Ada jargonnya buat janda. Apa jargonnya? Buat apa punya suami yang cuma bisa ngatur, yang penting kita punya donatur, ATM kita teratur. Alhamdulillah, Tepuk alhamdulillah. tangan untuk Juleha. Oke. Lanjut ya. Kita mau jual aset lagi ya Bu ya. Itu dicolek lagi alat kelaminnya. Langsung ditempel di apa yang kita jual. Langsung mengucap alhamdulillah, sudah tahu ya? Ya. Langsung pasti laku, pasti laku. Itu laku itu. Bahkan sekaligus motor saya sampai 3 langsung laku. Iya, langsung dibeli. Langsung laku semua 3 itu. Hanya mengucap. Jadi kalau saya beli, ada orang beli, saya beli lagi. Ada yang sewa. Kalau ada yang mau sewa, saya sewakan. Kalau ada yang mau beli, saya jual. Itu bisnis saya sekarang. Sekarang saya masih usaha warung bakso sama mie ayam. Sekarang ini yang saya jalankan sekarang. Dan ini. mie ayamnya enak banget. Soalnya ada itu. Bahan bakunya mie-nya dilangkahi sama ibu. Jadi. Benar, itu harus ya. Kalau untuk orang yang mau buka usaha, itu harus dilangkahi. Ini kejadian, saya harus cerita ya Pak Haji? Harus cerita. Tepuk Saya- tangan dulu dong. Kasih semangat dari Timika, Papua. Saya kan punya langganan giling daging ya. Percaya atau tidak, ini kejadiannya di saya. Karena Pak Haji bilang setiap kali kita mau belanja, apapun bahannya itu harus dilangkahi. Enggak pakai celana dalam ya. Jangan pakai celana dalam. Jangan pakai celana dalam waktu ngelangkahin. Itu langkahi jangan Ya, pakai celana biar dalam. AC-nya yang wus, 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 wus. Ya. Mie-nya Bukan sih. harum. Mie-nya harum. Maksudnya Pak Sawinya Haji, harum. kita disarankan siapa tahu yang tempat kita punya langganan belanja bahan-bahan itu punya pesugihan. Pesugihan. Ya. Karena rata-rata Biar- orang dagang tuh punya pesugihan. Biar dia tidak tarik rezekinya kita. Ya. Itu maksudnya Pak Haji ya. Kita, Begitu ya Pak Haji? kita dagang, barang habis, duit nggak ngumpul. Kita jualan, yang ada nombok. Kita jualan, nombok. Kita jualan, nombok. Nah itu biasanya belanjaan kita tuh ketarik sama Iya. si sana, si agennya. Jadi itu maksudnya Pak Haji. Saya pernah coba begitu. Saya sering berlangganan sama dia. Setiap 3 hari sekali saya selalu giling daging.
sama dia. Lantaran saya sering lancar giling daging sama dia, terus tiba-tiba saya mau pesan lagi untuk kesekian kalinya, langsung dia bilang dagingnya kosong. Saya coba menunggu lagi sampai 3 hari. Saya tidak ambil di langganan yang lain karena dia memang enak sih, murah lagi. Jadi saya menunggu sampai 3 hari, tetap kosong Ibu. Sampai hari ini dijawabnya di saya itu kosong. Terus saya tanya teman saya yang kita sama-sama menggiling di situ, Pak Dek, kamu tidak pernah giling daging lagi di tempat saya? Saya baru pulang ini giling daging di situ. Loh kenapa di saya bilangnya kosong? Yang nggak tahu, saya katanya baru pulang ini. Oh ya sudah. Yang penting saya sudah tahu. Nah, jadi ilmunya Pak Haji itu bisa mencegah kita. Seperti tadi ya, itu. Jadi sebenarnya dagingnya itu ada, cuma ya mungkin ya itu ilmunya mungkin kembali sama dirinya sendiri. Ya, seperti itu Pak Haji. Ya, mungkin Coba terangin nih, agak blow on mukanya coba. Iya, blow on kan? Nggak ngerti ya? Terangin dikit. Kenapa kok ditolak? Nggak apa-apa. Ayo terangin sedikit. Kenapa ya ditolak? Nggak apa-apa, sedikit. Karena semua sebelum dagangannya dijual sama ibu dilangkahin. Nah ibu ngelangkahinnya nggak pakai celana dalam. Nah tik baliknya berbalik ke yang dagang sana gitu. Ini kok gue dagang biasanya kok untung, kok sekarang kok nggak nambah-nambah. Karena duitnya dia nggak balik. Harusnya kan duitnya dia balik ke sana. Iya betul. Ya, seperti itu. Iya. Sudah paham? Ya, nanti diajarin nanti sampai tuntas dulu ya. Ya, pokoknya saya kasih bonus 1 pertanyaan 1 miliar. Ya. Ya, saya lagi nyari tumbal. Kurang 5. Lanjut. Kalau saya sih jualan yang itu, setiap bahan yang saya beli apapun itu saya selalu langkahi untuk usaha saya. Jadi kalau masalah sembako itu dari ibu saja. Kan biasanya kalau kita membelanja kan barangnya juga ada ditumpuk-tumpuk segitu. Ya kalau ibu mau ya berusaha, paling langkahi sebagian. Ya haruslah ilmunya Pak Haji itu harus dipraktekkan Ibu ya. Kalau tidak dipraktekkan hanya mau mendengar itu tidak akan terkabul, tidak akan. Mau nonton sampai tidak akan kelihatan hasil. Tidak akan. Tidak akan kelihatan Contoh, hasil. begini saja Bu, kalau menurut saya sendiri ya, makanya kenapa hajat saya terkabul, yang kecil-kecil apapun yang saya mau itu terkabul, karena saya itu nonton YouTube-nya itu tidak pakai berjam-jam. 10 menit kalau sudah masuk di pikiran saya itu langsung saya praktekkan. Saya langsung praktekkan, habis praktek. Nonton, nyimak, praktek. Habis praktek, Nonton, jangan berharap Ibu. Lepaskan aja. Yang penting sudah praktek, ya. Lupakan aja, biarkan aja. Itu nanti 1 atau 2 hari langsung terkabul. Bahkan ada yang hari ini sorenya, pagi kita praktek, sorenya itu sudah terkabul. Tepuk tangan dong. Wow. Kebanyakan kan Bapak dan Ibu meraktekin ilmu RDAY berharap. Berharap. Terus Saya udah bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud. Kok belum terkabul? Berharap. Nggak bisa. Jangan Bu. Terus nontonnya itu jangan terlalu lama juga. Jangan sampai 2 jam, 3 hari, berminggu-minggu baru praktekkan. Jangan Bu. Kalau nonton 1 menit saja nonton, itu buktinya pertama kali saya yakin sama Pak Haji 10 menit saja Bu, saya nonton YouTube-nya. Belum lagi yang lain-lain, saya langsung praktekkan sama anak saya. Itu berhasil Bu, terbukti, terkabul. Ada satu lagi ya, itu katanya Pak Haji, ucapan adalah doa. Saya praktekkan ya. Biasanya orang mengucap, lihat ada mobil merah lewat 1 saja, tapi saya praktekkan sekaligus 3. Saya mengucap alhamdulillah, ya seterusnya ya. Pasti ada mobil kuning, biru, merah lewat di depan kios saya. Sekitar 5 menit saja Bu, ada mobil lewat.
Merah, biru, kuning lewat berjejeran bertiga. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Jadi apapun yang kita ucapkan itu, kalau kita yakin, itu pasti terkabul. Ucapannya ibu dengan saya kan beda-beda ya. Hajatnya ibu dengan saya itu beda-beda. Jadi mulai hari ini kalau mau ucap atau mau berhajat, itu harus yakin ya ibu. Kuncinya itu, yakin. Ya, jadi Bapak dan Ibu, jangan nonton YouTube. Awalnya YouTube kita tonton, terakhirnya kita ditonton YouTube. Masa sampai kita tidur YouTube-nya nyala gimana? Udah gitu belum dipraktekin lagi. Habis yang nonton hari ini, nonton lagi besok, nonton lagi. Kapan prakteknya? Ayo nonton, praktekin. Ya kecil-kecil dulu aja yang gampang-gampang. Ilmu kearifan lokal, sakit gigi, anak berantem, gak akur. Kemarin tuh kejadiannya anak saya yang kasih pinjam saya, yang kasih saya uang, dia bertengkar dengan suami. Maaf ya Baji. Gak apa-apa. Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Waktu hari Senin itu malam Minggu suaminya pergi karaoke. Karaoke lah. Di karaoke terus istrinya itu anak saya. Sudah jam 3 ditelepon suaminya itu tidak pulang-pulang. Sudah jam 3. Terus suaminya itu kasih nomor perempuan. Jadi anak saya itu ya sakit hati lah ya. Sudah tahu kan? Ya, kalau model seperti itu pasti sakit hati lah. Cemburu. Terus iya. Sifat 18. Terus anak suaminya itu pulang langsung pukul anak saya. Dipukul, iya mabuk, dipukul sampai hancur-hancur. Anak saya itu telepon saya jam 3. Mak, katanya kamu datang ya besok urus saya mau cerai dengan suami saya. Saya bilang, iya nanti saya datang. Paginya saya datang, suaminya ini masih tidur, terus istrinya kasih bangun itu mamanya sudah datang, mama saya sudah datang. Suaminya baru setengah sadar. Sudah saya biarkan aja dulu dia bangun, tarik napas. Saya tanya, Ajit, mau rumah tangga kamu seperti apa ini? Udah, saya mau cerai dengan dia. Saya tidak mau hidup dengan dia lagi. Ini anak saya. Tapi saya diam saja. Dia belum tahu siapa mama mantunya. Belum tahu. Dia belum tahu mertuanya. Belum tahu. Pakarnya. Belum tahu. Pakarnya. Saya tidak mau lagi hidup dengan Nur. Namanya anak saya itu Nur. Pokoknya saya tidak mau lanjut lagi. Saya tertekan, batin saya tertekan. Saya bilang, ya oke sudah, kalau itu mau saya ikutkan. Sudah, saya langsung ke dapur, istrinya masuk ke kamar lagi. Suaminya ini minta air minum sama anaknya. Aulia, tolong ya ambilkan ayah air es, ayah mau minum. Sudah, kesempatan ya, ilmu colek. Maaf ya bapak-bapak, ini sebenarnya untuk kebahagiaan rumah tangga. Jangan sampai hancur seperti saya. Seandainya saya tahu ilmu RDAY, mungkin rumah tangga saya tidak hancur seperti ini ya. Jadi kalau yang punya pasangan itu harus dipraktekkan ya. Sekarang kita angkat jadi pakarnya pernikahan. Tepuk tangan dulu dong sebelum dilanjutkan ceritanya. Langsung, acting mulai. Saya ambil air di gelas ya, air es tadi ya. Sudah, saya suruh cucu saya bilang, kau minggir dulu sebentar. Nenek mau ambilkan cucunya air. Digeser dulu. Nenek mau ambil. Soalnya kan dia mau nyolek alat kelamin. Iya. Sudah saya colek 9 kali Bu ya, pakai tangan kiri. Langsung saya minum. Ibu tahu gak nyoleknya? Mesti diajarin apa enggak? Udah tahu semuanya, pasti sudah tahu lah. Udah tahu ya? Jadi saya colek 9 kali, langsung saya ucap, Ajit, kamu nurut manut katuk tunduk sama saya, sama istrimu, sayang sama anak-anak istrimu, kamu tidak berani ceraikan istrimu, tidak berani. Pokoknya apa saja yang saya ucap, saya kasih minum. Kau tidak berani tinggalkan anak istrimu. Langsung dikasih minum sama anaknya. Habis minum langsung tidur Bu. Dia tidur. Itu kalau sudah dikena minum obat itu langsung tidur Bu. Langsung pingsan dia, hilang, pindah alam dia. Tepuk tangan. Langsung tidur. Keenakan Bu, keenakan. Pakarnya pernikahan lagi menaklukkan mantu. Ini ya untuk menyelamatkan anak kita ya Bu ya. Ya, harus berjuang. Kita orang tua harus
berjuang ya, supaya anaknya kita jangan seperti maksud saya seperti saya. Suaminya langsung tidur, Bu. Tidur pulas. Langsung tidur. Wow. Tidur. Enak Saya bener langsung itu air. pulang ke rumah, saya tidak berani kasih bangun, biarkan aja. Terus mungkin dia bangun, langsung dia telepon saya. Mak, saya bilang iya bagaimana? Bagaimana ini Mas? Saya bilang bagaimana? Kamu kan sudah minta putus, tidak mau hidup dengan anak saya, sudah ikutkan mau saja. Tidak Mak, dia langsung menangis. Tidak Mak, saya mau kembali Mak, saya mau kembali sama istri saya, sama anak saya. Tolong Mak, bujuk anaknya, tolong bujuk Nur, biar dia terima saya. Ya kamu tanya sendirilah, itu kan urusan kamu, rumah tangga kamu. Saya sudah lepas tangan. Sudah langsung anaknya telepon saya, anak saya telepon, Mak kamu harus turun. Suami saya sudah menangis, minta maaf, mau minta kembali. Padahal tadinya itu dia ngotot, Bu, saya tidak mau lagi dengan Nur. Batin saya tertekan. Sudah habis minum obat itu langsung menangis Bu, menangis. Laki-laki menangis Bu, menangis. Itu namanya obat Paramek. Paha rasa. Paramek, paha rasa